alladzi jama'ana fi Masjid Al-Falah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi rawil nufusiz zakiyah. Amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama di pengajian rutin kita di malam Rabu, itu kitab Haqaiqul Akhbar. Salam beriring salam mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sampai hari ini kita juga masih mengaji dan mengkaji hadis-hadis dari beliau tentang, hari ini kita masih mengkaji tentang hadis syurga. Jadi di pengajian sebelumnya kita sudah melihat ada berbagai pintu syurga dan bagaimana syurga ini terbentuk. Dari 8 syurga, yang pertama ada Darul Jalal yang terbentuk daripada lu'lu' permata yang putih. Yang kedua Darussalam, yaitu daripada yakut permata yang merah. Saliswa yang ketiga yaitu Jannatul Ma'wa, dibuat daripada Zubarjat Ahdar berlian yang hijau. Yang keempat Jannatul Khuldi, dibuat daripada marjan yang merah dan kuning wasfar. Wa khamisuha, dan yang kelimanya Jannatul Na'im, dibuat daripada perak yang putih. Wasadisuha, yang keenam Jannatul Firdaus, dibuat daripada zahdi ahmad, daripada emas yang merah. Wasabiha Jannatul Aden, yaitu yang ketujuh surga Aden, daripada durratun baydha, daripada kaca ataupun kristal yang putih. Wasaminuha Darul Qarar, yang ke-8 yaitu Darul Qarar, terbuat daripada emas yang merah. Dan dia adalah surga yang paling indah di antara surga-surga yang lainnya. Jadi kalau kita lihat surga ini ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti ceritanya tadi Darussalam. Darussalam bukan hanya nama jalan di kota Lusmame, tapi juga di surat Al-An'am ayat 127 dijelaskan lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyahu kan wa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan bagi mereka disediakan surga Darussalam pada sisi Rabbnya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal salih yang selalu dia kerjakan. Nah, Darussalam ini dan negeri atau negara, salam adalah kesejahteraan. Jadi kalau kita lihat surga Darussalam ini, surga yang kedua adalah surga tempat hal-hal yang terbebas dari hal yang kotor, tidak ada hal-hal yang membahayakan, tidak ada hal-hal yang membuat kita kecewa di surga tersebut. Bermimpilah kita agar kita menjadi penghuni daripada surga Darussalam. Ada beberapa surga lagi, surga yang keempat Jannatul Khuldi. Ini juga ada disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Furqan ayat 15. Qul adzalika khairun amil jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'u wa masira. Katakanlah Muhammad, apakah azab yang diberikan kepada kalian itu lebih baik atau surga yang kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali kepada mereka. Jannatul Khuldi artinya surga yang kekal. Jadi kalau kita sudah masuk dalam surga, pertanyaan minggu yang lalu, kita insya Allah tidak keluar lagi. Jannatul Ma'wa, ini surga yang ketiga, juga ada dalam Al-Quran, yaitu di surat An-Najm. Ini ceritanya tentang Rasulullah saat Isra dan Mi'raj, saat itu berjumpa dengan malaikat Jibril. Indah Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa, dia jumpa di Sidratul Muntaha, di sampingnya ada surga Jannatul Ma'wa. Jadi sebutan Jannatul Ma'wa, Ma'wa itu bukan kakak mama kita, itu Miwa mungkin, atau ya kita sebutkan apalah. Tapi Jannatul Ma'wa memang surga yang bagus sekali, dibuat daripada Zubarjat yang hijau, dan ini merupakan surga tempat tinggal. Ma'wa bahasa Arabnya tempat tinggal. Dia ada berbagai macam. Jannatul Aden itu juga sering kita dengar di surat As-Saff ayat 12. Jannatul Aden ini wa masakin thayyibatun fi jannati adnin dzalikal fawzul 'adzim.
Jadi tempat yang tinggal yang paling baik adalah surga Jannatul Adn. Itulah kemenangan yang agung. Fauzan azimah adalah kemenangan yang agung namanya. Jadi kemenangan yang agung baru kita dapat kalau kita bisa berhasil masuk surga Jannatul Adn. Jadi ada beberapa surga dan semuanya bagus-bagus semua sebagai kompleks tempat tinggal kita. Jannatul Naim ini juga surga yang sering kita dengar selain daripada surga Jannatul Firdaus. Surah Al-Luqman ayat 8, innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatul naim. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada surga Jannatul Naim. Nah, Firdaus ada mengatakan ini adalah satu tempat di surga, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini sebuah makam. Artinya kalaupun kita berada pada surga Jannatul Adn, tapi tertingginya juga disebut Firdaus. Kalau dalam hadis ini surga Firdaus disebut pada urutan ke-6. Nah, di minggu yang lalu kita juga sudah bercerita bahwa surga ini dihias dengan berbagai perhiasan. Batu batanya daripada emas dan perak, tanahnya daripada misik yaitu juga kasturi, dari ambar juga, dari za'faran, artinya wangi-wangi semua tanah penyusun daripada surga ini. Dan ada beberapa sungai yang berada di sana. Ada sungai wafiha nahrul kausar. Yang pertama surga yang pertama sungai yang mengalir di dalamnya yaitu Sungai Rahmah. Itu yang warnanya putih, lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Yang kedua Sungai Kausar, yaitu sungai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ada Sungai Kafur, sungai yang terbuat dari kafur barus. Dan ada juga Sungai Tasnim, Sungai Salsabil, dan Sungai Rahibul Maktum. Dan di bawah itu sekalian ada beberapa sungai yang lain yang termaktub dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi surga dihias oleh Allah dengan berbagai kenikmatan, dan pastinya Allah akan izinkan kita semua jamaah Masjid Al-Falah dari Aceh untuk bisa masuk dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita hari ini. Wafil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan daripada hadis yang ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita belajar hadis daripada Rasulullah. Kita berharap dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini kita mendapatkan manfaat daripada ilmu yang pengarang dalam dunia maupun akhirat. Disebutkan nama di sini annahu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatul usriya bi ila samai urida ala jami'il jinan. Pada malam ketika aku diisrakan, diangkatkan, dibawa oleh Allah, Isra Mi'raj, ilas sama ke langit, urida ala jami'il jinan, dinampakkan kepadaku, didatangkan kepadaku daripada sekalian syurga. Faraitu fiha arba'atu anharin, maka di situ aku melihat ada 4 sungai. Rasulullah bercerita pada saat malam Isra Mi'raj Rasulullah dibawa dan bisa jalan-jalan keliling mendapatkan 4 sungai. Jadi ada 4 sungai yang Rasulullah lihat pada saat perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Yang pertama, nahrun min ma'in ghairi asinin, sungai daripada air yang tidak terasa asin, artinya daripada air tawar. Sungai adalah aliran air, dan bagi warga Arab sungai ini bisa tercampur pemahamannya dengan laut, sehingga kadang-kadang sungai ini dibuat dengan kata-kata sungai yang tidak asin, artinya sungai air tawar. Jadi di saat Rasulullah Isra itu Rasulullah melihat pertama sungai yang tidak asin, artinya sungai air tawar. Wa anharun min labanin lam yataghayyaru ta'muhu. Yang kedua sungai yang terbuat daripada susu yang tidak berubah rasanya. Jadi bukan seperti susu Yakult, cintai susumu, minum susu setiap hari. Jadi tidak ya,
susu yang pun rasanya sudah asam atau sudah terfermentasi. Susu yang ada dalam sungai ini adalah susu yang saat ini belum berubah rasanya sehingga sangat lezat dan lemak untuk diminum. Lawannya yang di sini adalah susu yang rasanya sangat lam yataghayyar, tidak berubah sama sekali. Yang ketiga, wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Yang ketiga adalah susu yang berasal daripada khamar. Khamar itu arak. Jadi kenapa banyak orang di dunia sering meminum arak, dan dosa yang paling besar pun dianggap rasul khati'ah adalah arak. Karena orang cenderung untuk mau minum minuman keras. Tapi minuman keras yang kita minum di dunia hari ini rasanya tidak seenak daripada minuman keras yang ada di surga nantinya yang mengalir berupa sungai. Karena minuman keras ini ataupun arak ini lazzatul lisyaribin, lezat rasanya bagi orang yang minum. Tidak ada rasa pahit, tidak ada rasa yang membuat kita mau muntah, tidak ada rasa yang membuat kita pusing atau kita mual atau kita sampai mabuk. Dan minuman ini memang bukan minuman yang memabukkan, tapi adalah minuman yang sangat digemari. Mungkin kalau kita pernah dengar lagu Jaja Andika seperti anggur merah. Nah, anggur merah ini atau arak inilah yang disebut dengan khamar, tapi lazzatul lisyaribin, rasanya lezat bagi orang-orang yang diizinkan untuk meminumnya. Wa anharun yang keempat, wa anharun min asal musaffal ayat. Jadi yang keempat adalah sungai daripada asal. Asal itu madu. Musaffal ayat yang biasa disebutkan dalam ayat. Jadi banyak ayat-ayat yang membahas tentang sungai yang berada di surga itu bercerita tentang sungai dari madu. Jannatul tajri min tahtihal anhar. Kebanyakan sungai yang diceritakan di dalam ayat Al-Quran adalah sungai yang berasal dari asal atau madu. Jadi 4 sungai yang ada di dalam surga yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj. Yang pertama sungai air tawar, yang kedua sungai susu, yang ketiga sungai khamar, yang keempat sungai madu. Jadi keempat sungai ini yang pernah terlihat oleh Rasulullah, dan ini menjadi dalil daripada yang diceritakan dari hadis sebelumnya. Ada sungai Tasnim, sungai Salsabil, sungai Rahibul Maktum, sungai Rahmah, sungai Kausar. Ini bagian daripada 4 jenis sungai ini. Jadi kalau kita insya Allah kumpulkan nantinya di dalam surga, Allah akan izinkan kita berjumpa dengan 4 jenis sungai ini, dan di sana tidak ada larangan lagi untuk minum, termasuk surga, termasuk sungai yang dari arak. Arak yang boleh diminum hanya arak pada saat kita sudah masuk ke dalam surga dan mengalir dalam sungai khamar. Fakultu, maka berkata Rasulullah kepada Jibril. Ini masih cerita malam Isra Mi'raj. Ya Jibril, wahai Jibril, min aina taji'u hadhil anhar wa ila aina tadhhabu. Wahai Jibril, sungai ini semua mau mengalir. Min aina, dari mana mengalirnya, wa ila aina, dan ke mana akan perginya. Sungai ini muaranya dari mana dan akan berakhir ke mana. Kalau sungai kita berasal dari mata air pegunungan seperti aqua, mengalir sampai jauh, sampai ke laut. Tapi sungai yang ini ada 4 macam. Kok bisa sungainya ada 4 jenis? Sungai kita cuma 1 jenis, mengalirnya dari air hujan. Begitu terkena batuan di gunung, berubah menjadi rasanya tawar karena terkena mineral air pegunungan. Lalu air itu mengalir terus sampai ke lautan. Tapi ini ada 4 jenis, ada yang tawar, ada yang susu. Susu ini sumbernya dari mana? Ada yang madu, sumbernya dari mana? Ya khamar, sumbernya dari mana? Dan nanti kemana mengalirnya? Kalau mengalir ke laut, lautnya bercampur. Di dunia ini sendiri ada beberapa fenomena laut yang bercampur. Ada fenomena laut yang bercampur, warnanya berubah. Ada yang hijau, ada yang biru. Karena fenomena ganggang laut yang ada sebagai biota atau tumbuhan dan juga hewan-hewan kecil yang ada di laut yang berupa plankton, yang membuat ada kita lihat fenomena laut itu beda warnanya, sebelah kiri biru, sebelah kanan hijau.
atau yang kiri hijau kanan biru sama aja, artinya posisi laut ini ada banyak berbeda warna. Ada laut yang bercampur antara laut asin dan laut tawar. Kenapa? Sumber mata air tawar keluar dari dasar tanah dan ini berada di dalam lautan. Karena aliran air ini mengalir. Kalau kita lihat di surat Ar-Rahman, di surat Ar-Rahman diceritakan tentang ada dua lautan. Jadi saat tajrian dua-duanya mengalir, bahran dua laut ini mengalir, itu tidak bercampur airnya memang, karena air desakan air tawar yang keluar dari mata air di dalam tanah tidak terkontaminasi oleh asinnya air yang tercampur dengan mineral lautan, sehingga saat menyelam turun ke dalam laut mereka bisa merasakan minum air seperti air sungai dalam laut. Tapi ini 4 sungai berasal dari mana dan akan kemana. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, min aina dari mana, ila aina kemana, dari mana hendak kemana, dari Jepang hendak ke Bandar Cina. Ini artinya bahasa yang dipopulerkan oleh Rasulullah. Min aina taji'u wa ila aina tazhabu, dari mana pergi, dari mana datangnya dan kemana perginya. Qala Jibril alaihissalam, berkata Jibril alaihissalam, tadhabu ila haudil kautsar, semua sungai ini akan mengalir ke Sungai Kausar. Jadi ternyata Sungai Kausar itu bukan hanya bersumber dari satu sungai. Jadi rasanya itu nano-nano, sudah bercampur antara sungai air tawar, sungai madu, sungai khamar, dan sungai susu. Kita insya Allah nanti masuk ke surga pertama minumnya welcome drinknya, minuman masuk selamat datangnya itu dengan minuman di surga, di Sungai Al-Kausar. Sungai Al-Kausar adalah pusat perkumpulan dari 4 sungai ini. Jadi tidak ada laut di sana. Sungai Al-Kausar adalah tempat berkumpulnya daripada keempat sungai ini. Dan kata Jibril, wala tadri min aina taji'u, dan saya tidak tahu sumber mata air ini dari mana. Jibril yang sudah lama ber-KTP surga sendiri tidak tahu sungai ini dari mana. Beliau lihat-lihat aja hari sambil terbang. Penerbangan hari ini dari Bandara Sidratul Muntaha menuju ke Mekah. Beliau lihat ada sungai itu. Beliau nggak tahu 4 sungai ini berasal dari mana. Nah, ini fenomena yang aneh sekali. Jibril selaku malaikat yang paling tinggi gradenya, malaikat yang paling tinggi jabatannya, tapi sebenarnya beliau tidak tahu ada 4 jenis dan sumbernya dari mana ini. Lalu tiba-tiba qulillah ta'ala ayyu'allimaka aw yurika. Jadi qulillah, katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyu'allimaka, agar Allah mengajarkanmu, aw yurika, atau Allah memperlihatkannya kepadamu. Jadi Jibril berkata, aku nggak tahu dari mana sumbernya. Coba kamu tanya kepada Allah, sang pemilik ilmu pengetahuan semuanya, kira-kira sungai ini berasal dari mana, agar Allah tunjukkan dari mana sumber daripada sungai ini. Qad fadaha rabbahu, maka berdoalah Rasulullah SAW kepada Tuhannya. Tuhan Rasulullah maksudnya, Tuhan Rasulullah, Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa, ya Allah tunjukkan kepadaku dari mana ini berasal. Nah, hari ini menjadi sinyal juga bagi kita. Kalau kita ragu, kalau kita bingung dalam menghadapi sebuah permasalahan, jangan takut, jangan bimbang, tetap berdoa minta petunjuk kepada Allah. Karena Rasulullah saja kalau nggak tahu, beliau tidak mencari sendiri. Kalau kita mencari sendiri pakai GPS pun kadangnya GPS kita alamatnya Ayu Ting Ting, itu alamat palsu, dapatnya kemana kita nggak tahu. Hari ini kita bagusnya kerja apa? Kalau kita mau ikut PNS, bagusnya jurusan apa? Ikutnya di mana? Kalau kita mau ikut sekolah dinas, ikutnya yang sekolah dinas apa? Kalau kita mau kerja apa? Kalau kita mau beribadah, bagusnya ibadah apa? Ada banyak ibadah. Contoh ibadah, setelah sholat maghrib sampai sholat isya ada ibadah yang paling hebat di sini. Banyak kita tahu, dijelaskan oleh para tengku. Sholat awwabin namanya. Sholat awwabin, sholat sunat
yang dilakukan antara maghrib dan isya. Boleh dilakukan sampai 6 rakaat. Dibacakan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad dan 30 ada Qul huwallahu ahad, Qul nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, pahalanya sangat luar biasa besar. Tapi kita hari ini kita mengaji, nggak sempat sholat sunat awabin. Paling sempat tadi sholat sunat ba'diyah maghrib, nggak sempat sholat sunat awabin. Nah, sholat sunat awabin kita nggak sempat, tapi kita mengaji ternyata lebih besar pahala mana? Kalau kita mau memilih amalan, carilah yang kerjaannya sedikit tapi pahalanya besar. Kerjaannya nggak capek, pahalanya besar. Seperti mendengar pengajian. Kita duduk di majelis ilmu saja, ini jauh lebih besar pahala daripada sholat sunat. Bahkan hari ini kalau kita mau hitung-hitungan, sunat awabin pahalanya besar tapi sunat. Mendengar pengajian, menuntut ilmu, fardu dan sunat tetap lebih besar fardu. Jadi bagi kita yang malam ini ketinggalan sholat awabin masih nggak apa-apa kalau kita tutup dengan menuntut ilmu. Jadi pengajian-pengajian rutin yang dilakukan di setiap habis maghrib sebelum isya, walaupun mengurangi kesempatan kita untuk sholat sunat awabin, ini pahalanya lebih besar. Walaupun kita ketiduran, walaupun kita nggak sempat menyimak, walaupun kita nggak paham, walaupun kita datang sini karena cuma mau lihat ustadznya saja, boleh juga. Yang pasti ya lihat ustadz pun dapat pahala karena melihat orang alim, nadruka ilal alim itu lebih bagus daripada yakabani, 2 kuda yang kau sedekahkan di jihad fisabilillah. Hari ini bukan hanya kita mendengar ilmu, man salaka tariqan ila talabil ilmi, barang siapa yang menempuh jalan. Kita berangkat dari rumah tadi, saya nanti habis maghrib mau dengar pengajian. Kita niatkan untuk mendengar pengajian, itu sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan kepada kita jalan menuju surga. Jalan menuju surga, jalan apa? Surga, menuju surga kita pasti melewati jalan titian Shiratal Mustaqim. Insya Allah kaki kita tidak akan tergelincir di titian Shiratal Mustaqim saat kita melewatinya menuju ke surga. Jadi bukan lewat jalan mereka, bukan jalan Darussalam, jalan menuju surga cuma satu, titian atau jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau kita hari ini sudah biasa niatkan pergi, tadi pergi sholat maghrib, kita niatnya 2, ya Allah aku langkahkan kakiku dari rumah, sudah niat untuk sholat maghrib sekaligus mengikuti pengajian setelah maghrib. Setiap malam kita niatkan seperti itu, insya Allah Allah mudahkan langkah kaki kita saat kita berada di atas titian Shiratal Mustaqim. Jadi kalau kita milih-milih ibadah, saya mau pilih ibadah apa ya bagusnya, berdoa kepada Allah, termasuk juga dengan apa yang akan kita lakukan besok. Saya kira-kira perlunya apa? Saya perlu besok agar Allah mudahkan rezeki saya. Saya harus jumpa siapa? Ngomong apa? Dan apa yang harus saya lakukan biar mudah rezeki? Mintalah kepada Allah melalui sebuah sholat yang namanya sholat istikharah. Minta petunjuk. Apapun yang kita lakukan besok, saya mau ikut ujian besok misalnya, ujian PNS ini hampir tanggal 14 sampai tanggal 18 ada ujian PNS. Nah, kita mau ikut, kira-kira saya jawab apa? Sholat sunat istikharah. Saya besok mau dihadapkan pada pilihan, misalnya memilih baju, kita mau beli baju besok, bagusnya baju biru atau baju merah. Sholat sunat istikharah kita juga akan mempermudah pilihan-pilihan kita. Besok kita mau pergi jumpa kawan di Darussalam misalnya, lalu diajak ngopi yuk di Simpang dari Aceh. Kira-kira saya pilih yang mana? Kalau kita malamnya sudah biasa sholat sunat istikharah, insya Allah langkah kita akan mudah. Kita akan terpilih ke kesempatan yang paling bagus. Maka jangan lupa setiap ada apapun yang kita bimbang, setiap ada apapun yang kita ragu, tetap berdoa kepada Allah sama seperti Rasulullah. Pada arafahu, maka Rasulullah berdoa kepada Tuhannya. Setelah Rasulullah berdoa kepada Tuhannya, faja'a malakun, maka datanglah malaikat. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah dan bersalam di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malaikat ini bukan malaikat Jibril, tapi malaikat yang lain yang lebih hebat. Malaikat Jibril aja nggak tahu tadi sumbernya kemana. Yang kita tahu grade paling besar malaikat Jibril. Tapi di sini mengandung satu pelajaran lagi. Jangan pernah bangga dengan titel kamu. Jangan pernah merasa hebat dengan kelebihan kita.
apapun kelebihan kita hari ini, tetap hargai orang lain. Bisa jadi ada orang yang lebih hebat daripada kita. Di atas langit ada masih langit ya, di atas langit ada langitnya masih. Jadi kalau kita lihat di atas langit ada langit, kita jangan berbangga, jangan merasa sombong dengan apa yang kita punyai, apa yang kita miliki. Seakan-akan yang kita miliki jauh lebih hebat dari orang lain. Hari ini saya mengajarkan kita berkait tentang akhirnya pada urut-urut ada bicara lain. Nah yang jarang bengke, nah yang jarang murka, nah yang jarang itu mulanya lupa becak udah anjir. Sakit kalau saya bawa becak aja mereng ke kiri atau mereng ke kanan, masuk lampar ya pada masa tes bawa becak. Artinya ilmu yang lain belum tentu kita banding. Seorang profesor pernah pergi mau menyelidiki tentang ilmu lautan, menyelidiki tentang lautan, pasang surut lautan. Lalu beliau menyewa perahu dari nelayan di pinggir laut. Selama perjalanan beliau selalu mengoceh kepada nelayan tersebut. Wahai nelayan tua, apakah Anda pernah sekolah tamat SD? Enggak. SMP? Enggak. SMA? Enggak. Kuliah? Ya pasti enggak. SD aja nggak tamat. Jangankan S1, S2, S3, SD yang nggak tamat. Si nelayan ini. Lalu si profesor yang sangat bangganya sudah bukan lagi S4, sudah mungkin S21 sudah. Beliau S-nya. Beliau bangga, beliau mengatakan Anda berarti sudah menyia-nyiakan separuh dari umur Anda karena Anda tidak belajar tentang ilmu pengetahuan. Lalu beliau karena mau menyelidiki tentang pasang surut dan biota laut, beliau bertanya juga kepada nelayan tersebut, apakah Anda mengetahui ilmu botani dan ilmu biota-biota laut? Si nelayan menjawab, saya tidak tahu. Berarti Anda sudah menyia-nyiakan hampir seluruh umur Anda karena Anda tidak menggunakan, padahal Anda berada di laut, di pinggir laut, tapi Anda tidak menggunakan ilmu Anda untuk belajar ini. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan itu badai pun berhembus, angin kencang bertiup, kapal terombang-ambing di tengah lautan karena ombaknya begitu besar. Begitu besarnya ombak, lalu kapal ini karena kapal kecil hampir terbalik. Si nelayan berkata, Pak Profesor, mohon maaf, saya mungkin bodoh, tapi saya mau tanya sama Profesor, ini kemungkinan kapal kita bisa saja tenggelam atau hancur di telan badai. Apakah Profesor bisa berenang? Pak, saya selama ini belajar biologi, belajar tentang laut, tapi saya nggak belajar berenang. Anda sudah kehilangan bukan setengah, bukan sepertiga, bukan 3/4, tapi seluruh kehidupan Anda akan tenggelam karena Anda nggak belajar berenang. Nah, jadi jangan kita menganggap remeh ilmu orang lain karena ilmu kita, karena kemungkinan ilmu orang lain jauh lebih berharga di saat-saat tertentu. Jadi sampai kita baca sedikit lagi sampai berpuasa. Mungkin minta maaf kalau semua sudah mulai ikutin akwa dan tidak ada kue hari ini. Maaf karena tadi nggak sempat karena kemungkinan saya tadi pertama rencana nggak ngajar ngaji, ada lupakan di rumah Makcik malam ini, tapi ya saya batalkan nggak pergi ke sana karena pengen hadir di sini dengan pre pengajian. Mohon maaf jadi nggak sempat dibuat kue sama orang ini karena tadi telah konfirmasi. Kita bacakan sedikit lagi. Udah bunyi ya, masih nampak. Baik, kita berhenti dulu di sini di batas sampai berjumpa dengan malaikat yang lain yang akan menemukan di manakah misteri berasalnya 4 sungai ini. Kalau yang penasaran kira-kira dari mana, jangan lupa ikuti pengajian kita minggu berikutnya. Kemudian kita berjumpa lagi minggu depan. Kita bacakan Fatihah untuk kita semua, niatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan dengan berkat Fatihah kita. Hari ini di sekitar kita banyak yang sudah berpulang ke rahmatullah. Juga kemarin ada yang disampaikan oleh Pak Jamal dari LB, teman saya di LB, beliau sampaikan kemarin ke ruangan saya, ternyata teman beliau di LB itu kena kanker dan sudah parah dan kemarin meninggal. Dan saya posting di Instagram teman yang berjamaah di LB. Karena Allah panjangkan umur kita, tetap dalam beribadah kepada Allah, kita berdoa dengan berkat Fatihah dan keluarga-keluarga kita yang terdekat kita sampaikan. Ila qurrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ala kafatil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ala abaina wa ummahatina yaqdi hajatina ya Allah barakati Fatihah kitab yaqdi
Muhammad Syam, Tengku Arifullah bin Muhammad Jafar, Muhammad Fauzan Azimah bin Amiruddin bin Hamzah, Maulana Syafriyan bin Mirza bin Muhammad, Kasnizar bin Muhammad Daud, Musafir bin Muhammad, Amiruddin bin Tengku Abdul Manaf, Muhammad Husin bin Mahmud, Iskandar bin Zakaria Sa'ad Husin Ismahdi bin Muhammad Yusuf Basar, Nur Syah bin Bashar, Usman bin Sadur, Asma Nizar bin Tiasfala, Misna binti Kasim Nur Asma binti Muhammad Yusuf, Nur Hayati binti Timus Dagani, Umi Salam binti Hanafiah, Salmina binti Abdul Muttalib, Siti Mariati binti Samsudin, Jud Mansalina binti Hati Mahmud, Usmani binti Ismail, Salibanu binti Mansyari, Yusra binti Muhammad Yusuf, Marwati binti Yunus, Putri Syaumi Amira binti Abdul Ismuhu bin Yunus. Ikbi hajatina ya Allah berkati Fatihatul Kitab ala hazini ya Rabbul Niyatul Salihah ajma'in al-Fatihah wa rahmatullah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.